Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldaoni Siregar dengan NIM 5501210034. Di sini saya akan melakukan ujian lab dengan mempraktikkan pengoperasian Accurate dari mulai input data sampai dengan SPT PPH Badan. Sebelum import data, di sini saya akan menghapus akun-akun yang ada di sini dan menyisakan akun retaining saja. Cara menghapusnya itu klik nomor akun yang akan dihapus, lalu klik hapus, oke. Akun sudah terhapus dan lakukan sampai seterusnya dengan menyisakan retaining earning. Jika tidak percaya, kita akan mencoba untuk menghapus akun retaining earning. Tidak bisa dihapus ya. Setelah semua dihapus, di sini kita akan mengimpor data dengan cara mengklik dengan tulisan klik di sini untuk impor dari berkas. Lalu klik tanda dokumen yang ada di atas kanan. Lalu ganti files of type dengan Excel dan masukkan daftar akun yang pertama, yaitu daftar akun PT Stap. Klik open dan ambil data. Tunggu sebentar sampai datanya muncul seperti ini. Jika sudah muncul, maka nomor akun, kolom yang nomor akun dihapus dengan cara mengklik kanan, lalu hapus yes, dan balik lagi ke definisi kolom di mana nomor akun, klik 3 kali, dan nomor akun diisi dengan nomor akun, nama akun diisi dengan nama akun, tipe akun diisi dengan tipe akun. Nah, untuk tipe akun di sini cash atau bank itu diisi dengan cash and bank, akun receivable dengan akun piutang, inventory dengan persediaan, other current asset ya diisi dengan aktiva lancar lainnya, fixed asset diisi dengan aktiva tetap, akun depreciation diisi dengan akumulasi penyusutan, lalu akun payable diisi dengan akun hutang, other current liability diisi dengan hutang lancar lainnya, long term liability diisi dengan hutang jangka panjang, equity diisi dengan ekuitas, revenue diisi dengan pendapatan, cost of goods sold itu diisi dengan beban harga pokok penjualan, expense itu diisi dengan beban, other expense diisi dengan beban, other expense diisi dengan beban lain-lain, dan other income diisi dengan pendapatan lain-lain. Jika sudah semua, maka klik OK, diperiksa lagi. Ini sudah semua dan tinggal klik OK. Lalu mata uang diisi dengan mata uang, IDR diisi dengan rupiah. Klik OK, lalu saldo diisi dengan saldo awal. Klik Tab, lalu import data. Oke, di sini data terimpor 30 data dan 0 data gagal. Klik OK.
Lalu jika sudah diimpor, kita akan mengganti ekuitas saldo awal dan akun laba ditahan ini menjadi laba ditahan. Caranya itu dengan cara klik kolom, retained earning, lalu isi dengan laba ditahan. Ekuitas saldo awal juga diisi dengan laba ditahan. Jika sudah, klik lanjut. Di sini akan ada akun hutang, di mana akun hutang diisi dengan hutang dagang, akun piutang diisi dengan piutang, pembayaran di muka penjualan ini diisi dengan uang muka penjualan, pembayaran di muka pembelian diisi dengan uang muka pembelian IDR, diskon penjualan diisi dengan potongan penjualan. Untuk dua akun yang ini dikosongkan, lalu langkah selanjutnya itu klik lanjut. Untuk syarat pembayaran bisa dilihat di soal. Syarat pembayarannya yaitu pembayaran. Nah, syarat pembayaran ada 0%, 0 hari diskon, jatuh tempo 30, net 30, 0, dan COD. 0, 30, net 30. Lalu diisi untuk diskonnya yaitu 0, klik tab, 0, klik tab, 30, tab, klik 3 kali, maka net 30, tab. Di sini 0, tab, 0, tab, maka akan muncul COD. Enter. COD di sini dibiarkan atau bisa dihapus. Nah, setelah isi syarat pembayaran, kita isi pajak, di mana pajak kodenya itu ada di soal. Kodenya T, namanya PPN, keterangan pajak pertambahan nilai, nilainya 10%, pajak penjualan itu PPN keluaran, pajak pembelian itu PPN masukan. Kita masukkan kodenya T, di tab namanya PPN, keterangannya pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai, nilainya 10%, pajak penjualan itu diklik 3 kali, cari pajak penjualan itu tadi PPN keluaran, kita tinggal klik PPN, maka bisa diisi dengan PPN keluaran. Klik 2 kali. Nah, udah. Pajak pembelian klik 3 kali, lalu searching PPN masukan. Klik. Udah. Maaf, kita ulang. T, PPN, pajak pertambahan nilai, 10%, pajak penjualan itu PPN keluaran, pajak pembelian itu PPN masukan. Jika sudah, klik lanjut. Untuk ini tetap umum, dan di metode pengiriman kita klik 3 kali, lalu klik tiki. Sudah, klik lanjut. Di sini di daftar pelanggan kita bisa mengisi daftar pelanggan dengan mengimpor data dengan cara klik di sini untuk impor data dari berkas, lalu klik dokumen berwarna kuning di sini, ganti files of type dengan Excel, dan klik yang daftar pelanggan PT Staff. Open.
lalu ambil data, tunggu sebentar. Jika sudah, lakukan seperti yang tadi dari daftar akun. Menghapus nomor pelanggan, hapus. Lalu mengisi definisi kolom dengan cara mengklik 3 kali. Nomor pelanggan diisi nomor pelanggan. Nama pelanggan diisi nama pelanggan. Lalu diisi dengan mata uang. Mata uang. Lalu definisi ketiga kali rupiah, oke. Saldo jadi saldo awal. Saldo jadi saldo awal. Nomor faktur menjadi nomor faktur atau nomor faktur saldo awal. Nomor faktur saldo awal. Nah, tanggal faktur diabaikan. Tanggal faktur abaikan dan term diisi dengan syarat. Dengan syarat di sini net 30, definisi ke net 30. Lalu klik oke. Setelah semuanya diisi, kita akan import data. Tipe pelanggan jadikan umum sebelum diimport. Maaf, tipe pelanggan jadikan umum. Lalu jika sudah semua, bisa import data. Oke, di sini ada 3 data terimpor dan 0 data gagal. Jika sudah, klik lanjut. Di sini kita akan memasukkan data dari pemasok dengan cara sama seperti tadi pelanggan. Setelah data terimpor, kita akan menghapus nomor pemasok dengan cara klik kanan lalu hapus. Yes. Lalu mengisi seperti tadi di data pelanggan. Nomor pemasok diisi dengan nomor pemasok. Nama pemasok diisi dengan nama pemasok. Currently diisi dengan mata uang. Mata uang di sini rupiah. Saldo diisi dengan saldo awal. Saldo awal. Nomor faktur diisi dengan nomor faktur saldo awal. Tanggal faktur diabaikan dan term itu syarat. Di sini tinggal diisi definisi klik 3 kali net 30 COD. Lalu klik oke. Jika sudah, ini dikosongkan dan import data.
Oke, 3 data terimpor dan 0 data gagal. Klik lanjut. Di sini kita kosongkan saja. Klik lanjut. Ini juga dikosongkan saja. Klik lanjut. Nah, di sini kita isi persediaan dengan persediaan motor, penjualan dengan penjualan, retur penjualan dengan retur penjualan, diskon barang penjualan dengan potongan penjualan, akun barang pengiriman dengan persediaan motor, harga pokok penjualan dengan harga pokok penjualan, retur pembelian dengan persediaan motor, akun biaya dengan di sini diisi beban luar usaha. Akun barang belum ditagih diisi dengan hutang penerimaan barang. Oke, bisa dilanjut. Lalu di sini bisa dilanjut. Lalu di sini ada metode biaya yang akan kita pakai. Di sini ada rata-rata dan first in atau first in first out atau yang biasa disebut PIPO. Di sini kita akan memakai PIPO sesuai dengan soal yang diminta. Persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan dinilai berdasarkan prinsip harga perolehan dengan metode masuk pertama, keluar pertama PIPO dan dicatat dengan metode perpetual method. Jadi di sini kita memakai PIPO. Terus klik lanjut. Di sini kita akan mengimpor kembali barang dengan cara yang sama seperti mengimpor data pelanggan dan mengimpor data pemasok. Data Excel, files object nanti Excel, lalu daftar barang. Klik open, ambil data, hapus nomor barang, lalu definisi kolom diisi dengan nomor barang, description itu deskripsi barang, quantity atau kuantitas. Di sini untuk cost per piece-nya itu diabaikan. Lalu untuk value itu total biaya, sell price itu biaya daftar harga jual 1. Ini daftar harga jual 1. Lalu di sini tipe barang itu persediaan, tipe persediaan itu barang jadi. Setelah semuanya terisi atau terinput, kita bisa langsung impor data. 4 data terimpor dan 0 gagal. Oke. Di sini sudah muncul barangnya dan kita klik lanjut. Di sini kita akan memasukkan tipe aset tetap kena pajak. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya. Klik di sini untuk impor. Klik ini lalu files of types itu diganti dengan Excel, daftar tipe aset tetap pajak, lalu open, ambil data. Di sini bisa dihapus tipe akun dengan hapus, lalu yes, tipe
definisi kolom kita isi dengan golongan aktif tetap, nomor aktif tetap kita isi dengan metode pengusutan pajak. Maaf, umur ekonomis pajak. Metode penyusutan pajak itu dengan metode penyusutan pajak. Straight line method diisi dengan metode garis lurus, double balancing method dengan metode double declining, non description itu diisi dengan tidak terdepresiasi. Lalu klik OK. Jika sudah, bisa di metode penyusutan pajak ini kita enter saja, bisa diimpor data. Oke, 19 data terimpor dan 0 data bawah. Ini sudah terinput, bisa dilanjut. Lalu mengimpor kembali data tentang tipe aset tetap. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya. Klik di sini untuk impor dari berkas. Lalu files outset diganti dengan Excel, data tipe aset tetap. Open, ambil data. Jika sudah, hapus tipe aktif tetap dengan klik kanan, lalu hapus, yes. Definisi kolom, tipe aktiva tetap diisi dengan tipe aktiva tetap, tipe aktiva tetap pajak diisi dengan golongan aktiva tetap pajak. Di sini bisa definisi ke tidak disusutkan, definisi ke tidak disusutkan, bangunan permanen ke dalam bangunan permanen, golongan 1 garis lurus, golongan 1 garis lurus, golongan 2 garis lurus, golongan 2 garis lurus. Klik OK, lalu tab. Sini dikosongkan, lalu klik import data. Data terimpor 0 data berarti. Nah, di sini klik lanjut. Lalu kita akan memasukkan data aktiva tetap sama seperti tadi. Excel, daftar aset tetap ambil data, lalu hapus. Di sini kita akan mendefinisikan kolom tipe aktiva tetap menjadi tipe aktiva tetap, tanah menjadi tanah, gedung menjadi gedung, peralatan menjadi peralatan. Oke, lalu kode aktiva tetap bisa diisi dengan kode aktiva. Keterangan aktiva diisi dengan keterangan aktiva. Tanggal pembelian diisi dengan tanggal pembelian. Tanggal pemakaian diisi dengan tanggal pemakaian. Umur bulan aktiva diisi dengan umur bulan aktiva tahun. Metode penyusutan diisi dengan metode penyusutan. Lalu tidak terdepresiasi diisi dengan tidak terdepresiasi. Metode garis lurus dengan metode garis lurus. Oke. Lalu akun aktiva diisi dengan akun aktiva. Tanah diisi dengan tanah, gedung diisi dengan
gedung, peralatan diisi dengan peralatan. Oke. Lanjut lagi, akun akumulasi depresiasi diisi dengan akun akumulasi depresiasi. Di sini bisa diisi dengan akumulasi penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan. Di sini bisa diisi akumulasi penyusutan peralatan. Lalu akun beban depresiasi. Akun beban depresiasi diisi dengan akun beban depresiasi. Lalu beban penyusutan diisi dengan beban penyusutan gedung dan beban penyusutan diisi dengan beban penyusutan peralatan. Oke. Sumber dana diisi dengan sumber dana, lalu akun sumber dana diisi dengan akun sumber dana. Lalu bisa mengisi kembali laba ditahan dengan laba ditahan. Klik OK. Lalu impor data. 4 data terimpor, 0 data gagal. Oke. Jika sudah, kita bisa klik lanjut. Nah, ini neraca percobaan, kita klik lanjut. Klik lanjut. Selamat, sekarang Anda siap menggunakan Accurate. Di sini kita bisa mengklik selesai. Setelah mengimpor data, kita akan melihat neraca dengan cara mengklik laporan, lalu daftar laporan, lalu buku besar, lalu buku neraca saldo klasik. Klik 2 kali, per tanggalnya diganti menjadi tanggal neraca saldo awal yang bisa kita lihat di dalam soal. Tanggal neraca saldo dalam soal yaitu 30 November 2011. Jadi kita klik 2 kali 30/11/2011. Termasuk saldo 0 di checklist dan klik OK. Muncul neraca saldo klasik seperti ini. Untuk akun opening balance equity itu harusnya 0, tetapi di sini debit dengan nominal 355.875.000. Sedangkan kita harus membuat opening balance equity ini menjadi 0, yaitu dengan cara klik 2 kali, lalu mengklik 30 November yang pertama 2 juta, diklik 2 kali, lalu mengganti setiap opening balance equity ini menjadi laba ditahan agar nilai opening balance equity ini 0. Dengan cara klik 2 kali di akun dan menjadi laba ditahan. Klik 2 kali lalu
lalu simpan dan tutup. Jangan lupa untuk diperbaharui. 2 jutanya hilang, lakukan untuk setiap akun sampai selesai. Klik 2 kali, laba ditahan, 2 kali, simpan dan tutup, klik 2 kali, nanti menjadi laba, simpan dan tutup. Lakukan langkah seterusnya sampai selesai dengan mengganti akun opening balance menjadi laba ditahan. Laba ditahan. Simpan dan tutup. Lalu jangan lupa untuk diperbaharui agar memudahkan kita untuk mengetahui mana yang sudah diganti menjadi laba ditahan dan mana yang belum. Oke, lanjut lagi. Laba ditahan, simpan dan tutup, laba ditahan, simpan dan tutup, laba ditahan, simpan dan tutup, perbarui, simpan dan tutup, laba ditahan, klik 2 kali, simpan dan tutup. Laba 2 kali, simpan dan tutup. Ini sudah diubah, lalu laba, simpan dan tutup, perbaharui, laba, simpan dan tutup, laba ditahan, simpan dan tutup, perbaharui, simpan dan tutup lagi, laba, simpan dan tutup, laba, simpan dan tutup, simpan dan tutup. Jangan lupa untuk diperbaharui. Ini belum diganti, jadi kita ganti. Laba ditahan, klik 2 kali, simpan dan tutup, perbaharui. Jika sudah 0, bisa diperbaharui, lalu bisa di close. Jangan lupa untuk diperbaharui. Jadi di sini opening balance equity 0.
kita akan mengecek saldo, apakah saldo neraca saldo dari neracanya sudah balance atau belum dengan yang di soal. Di soal itu neraca saldonya 543.650, sedangkan di kita yaitu 530.650. Biasanya ada yang salah tempat atau enggak salah menginput. Kita bisa melihat, cek satu-satu untuk mencocokkan apakah ada yang salah penempatan atau tidak. Debit, kredit, nah, biasanya yang nggak balance itu di retur penjualan retur penjualan di debit, sedangkan di kita di kredit. Untuk mengubahnya bisa klik 2 kali, lalu klik kredit, lalu mengubah laba ditahan menjadi retur penjualan dan retur penjualan menjadi laba ditahan. Bisa disimpan dan tutup. Baru sudah di debit, lalu close, ini diperbarui. Jadi 542.650. Lalu ada potongan penjualan debit, sedangkan di kita itu debit nih, kredit. Jadi klik 2 kali, ubah posisi menjadi potongan penjualan, laba ditahan, simpan dan tutup, perbaharui, lalu close, perbaharui lagi. 545 di soal masih 543. Yang diganti ada di potongan pembelian, harusnya kredit, di sini kita debit. Jadi kita ubah lagi, klik 2 kali, klik lagi 2 kali, lalu diubah posisi potongan pembelian menjadi laba ditahan menjadi potongan pembelian. Udah, simpan dan tutup, perbaharui, lalu close, lalu perbaharui. Nah, udah cocok. 543.650, 543.650. Jadi yang harus diubah itu di opening balance menjadi 0, lalu di retur penjualan menjadi debit, potongan pembelian menjadi kredit, dan potongan penjualan menjadi debit. Ini boleh di close. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan transaksi. Sebelum memasukkan transaksi, kita akan membuat
tutup bulan. Laporan laporan untuk menutup buku tahunan itu di laporan, lalu untuk menutup tahunan itu aktivitas periodik, proses akhir bulan, periodenya menjadi November tahunnya 2011. Oke. Proses akhir bulan telah selesai. Kita lihat neraca saldo lagi. 30/11/2011. Nah, udah semua. Selanjutnya kita akan melakukan penginputan transaksi. Ini boleh di close. Untuk transaksinya yaitu ada di modul. Nah, ini data transaksi. Yang pertama itu ada di pembelian kredit PT Kini Balu, nomor faktur 01 PJ. Lalu kita akan menginput, masukkan ke daftar, terus pembelian, retur faktur pembelian, lalu klik 2 kali. Untuk di vendor bisa diisi PT Kini Balu. PT Kini Balu dengan invoice yaitu 01 PJ. 01/PJ. Oh iya, sebelum memasukkan transaksi, kita akan menginput pajak terlebih dahulu. Cara menginput pajak yaitu daftar pelanggan matahari, klik di penjualan, lalu di pajak 1 ganti pajak pertambahan nilai. Klik OK. PT Bintang sama penjualan diganti dengan PN. Klik OK. Cash penjualan PN. Klik OK. Sudah terbaharui. Di close. Karena pajak tadi baru pelanggan, jadi kita untuk mengisi pemasok daftar, pemasuk, terus klik 2 kali, termin, pajak 1 diisi PPN. Oke. Cash, termin, pajak 1 PPN, klik OK. Termin,
Fajar 1 jadi oke, jangan lupa diperbarui. Sudah, ini kita close. Kemudian ini boleh di close terlebih dahulu. Nah, di sini ada, kita lanjut. Invoice nomor, invoice date-nya itu 5 Desember 2011. Jadi kita isi di sini tanggal 5 bulan 11 2011. Ship date-nya juga sama, menjadi 5 Desember 2011. Lalu untuk terminnya itu net 30. Di sini untuk termin net 30. Lalu kita isi item. Untuk barang yang dibeli ada Honda Supra, jumlahnya 2, harganya 9.100.000. Honda Supra 2 kali. Kuantitinya tadi 2, klik tab, price-nya 9.100.000. Enter, diskonnya enggak. Teksnya karena kena pajak, jadi kita kasih tanda T. Enter. Lalu kita masukkan yang item kedua, yaitu Suzuki Shogun. Suzuki Shogun dengan jumlah 2, harga satuannya 9.900.000. Klik 2 kali Suzuki Shogun, kuantitinya 2. Lalu enter 9.900.000. Enter, taxnya kena pajak, kasih T. Enter. Nah, di sini totalnya 41.800.000. Di soal 41.800.000. Selain karena pajak, di sini ada biaya kirim sebesar 250.000. Biaya kirim kita masukkan ke biaya beban, klik 2 kali menjadi biaya angkut pembelian. Lalu 250.000. Terus enter. Jika sudah, setelah ditambah beban, jumlahnya itu 42.050.000. Di soal 42.50. Jumlahnya udah balance. Terus di nomor FPSTD itu diisi dengan 010 triple cost. 010 titik triple 0 titik 11. Di sininya menjadi 085. Udah. Jika sudah semuanya, klik simpan dan tutup.
Untuk melihat transaksi tersebut sudah terinput atau belum, maka kita bisa di sini filter tanggal dari tanggal 30 bulan 11 2011 atau dari tanggal 1 bulan 1 2011. Lalu klik enter. Nah, ini sudah masuk di PT Kini Balu. PT Kini Balu udah masuk. Faktur pembeliannya sudah selesai untuk ditransaksi pembelian kredit. Kita lanjut transaksi selanjutnya, yaitu ada penjualan tunai dengan cara ini. Boleh di close daftar penjualan faktur ini di close daftar penjualan lalu ada seperti ini, klik 2 kali. Jual pelanggannya itu ada di PT Bintang, boleh diklik PT Bintang. Kita ganti invoice-nya menjadi 02 FVJ. Lalu untuk invoice date-nya kita ganti menjadi 10 Desember 2011. 10 Desember 2011. Ship date-nya juga sama, 10 Desember 2011. Untuk terminnya COD, sedangkan di sini terminnya net 30, jadi kita ganti menjadi COD. Selanjutnya masukkan barang yang dijual apa aja. Klik 2 kali. Barang yang dijual itu ada Honda Supra, jumlahnya 4, harga satuannya 11 juta. Honda Supra 2 kali, kuantitasnya 4, 11 juta. 23. Tab. Terus teksnya. Terus kena pajak, enter. Lalu yang kedua ada Suzuki Smash, jumlahnya 2, harga satuannya 10 juta. Honda Smash 2, 10 juta. Oke. Tab. Hapus. Teksnya kena enter. Jumlahnya semuanya 70.400. Di sini 71.900 karena ada biaya kirim. Jadi kita masukkan biaya kirim sebanyak 1.500. Karena di sini tidak ada beban, jadi biaya kirimnya kita masukkan di freight 1.500. Lalu jadi 71.900. Untuk akun biaya kirim diganti menjadi beban luar usaha. Untuk nomor FVSTD-nya 010 titik triple 11. Untuk 11 ininya diisi dengan 000, kosongnya ada 4 sama 58.
Karena penjualan tunai, maka kita langsung bayar, tidak simpan dan tutup karena dia penjualan tunai. Jadi kita klik bayar. Di sini diubah menjadi payment date, jadi tanggal 10 Desember 2011. Dicek date-nya juga sama, tanggal 10 bulan 12 2011. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Nah, nanti setelah disimpan dan tutup ada bayaran fade atau ada tulisan fade dan yang artinya sudah dibayar. Sudah seperti ini, kita simpan dan tutup. Untuk melihat yang tadi sudah terinput atau belum, kita ganti virtual tanggal menjadi 01/01/2011. Enter. Nah, udah muncul. Kita close. Kita lanjut ke transaksi ketiga, ada penerimaan piutang dagang. Karena piutang berarti dari penjualan, kita klik daftar, terus penjualan, faktur penjualan, penerimaan penjualan karena kita menerima piutang dari penjualan. Klik 2 kali. Nah, buat receipt formnya, piutangnya dari PT Matahari. PT Matahari. Ada 20 juta owingnya. Lalu BK nomor fakturnya ada 02 BKM, kita ganti from no BKM, 02 BKM, 02 BKM. Payment date-nya itu di tanggal 15 Desember 2011. 15 Desember 2011. Dicek WD-nya sama 15 Desember 2011. Kita klik bayar karena sudah membayar piutangnya. Lalu setelahnya kita klik tanda kalkulator. Di sini owingnya kosong, berarti sudah dibayar. Lalu klik simpan dan tutup. Untuk melihat transaksinya sudah terinput atau belum, maka filter tanggalnya itu tanggal 1 bulan 1 2011. Klik ikuti. Nah, sudah terinput. Kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Ini bisa ditutup terlebih dahulu. Lalu transaksi selanjutnya itu ada pelunasan hutang dagang. Pelunasan hutang dagang berarti timbul dari pembayaran piutang. Maka
kita bisa ke daftar pelanggan, daftar pembelian, lalu pembayaran pembelian 2 kali. Lalu vendornya itu ada dari CP Merapi. Promno itu ada 01 BKK. Kita ganti 01 BKK. Payment date-nya itu 20 Desember 2011. 20 Desember 2011. Check date-nya ganti menjadi 20 Desember 2011. Terus di sini ada diskon amount. Kita lihat pembayaran utang ini ada diskon atau 3. Termnya di sini 5/20 N30. Berarti termin (20 Desember), sedang pembayarannya itu 25 November. Dia selesai 20 Desember. Berarti dia dapat 5% dan 20 hari atau tidak dapat diskon selama 30 hari. Jadi tidak mendapatkan diskon, jadi kita bayar, jadi payment amount-nya nanti muncul menjadi 15 juta. Lalu bisa kita simpan dan tutup. Untuk melihat transaksi tersebut terinput atau tidak, maka bisa melihat dari filter tanggal, yaitu 01/01/2011. Nah, ini udah masuk atau sudah terinput menjadi CP Merapi. Lanjut ke transaksi berikutnya, ada di pembayaran beban. Berarti ada di daftar kas dan bank bagian pembayaran. Klik 2 kali yang biru, lalu find from-nya yaitu dari Telkom atau PLN. Find from-nya itu kita dari Bank Mandiri. Voucher nomornya itu 02 BKK. 02 BKK. Date-nya itu ada di tanggal 20 Desember 2011. 20 Desember 2011. Memonya itu di sini keterangan rekening telepon bulan November dan rekening listrik. Berarti memonya pembayaran telepon dan listrik bulan November. Untuk filenya itu
Telkom, PLN, Telkom, PLN. Amountnya itu 2.500.000. 2.500.000. Account nomornya itu beban luar usaha, bukan beban pelaksanaan, bukan beban penyusunan, bukan, dan yaitu hutang beban. Boleh di setelah semuanya diisi, boleh diklik simpan dan tutup. Udah selesai. Selanjutnya kita akan mengecek apakah transaksi tersebut sudah terinput atau belum. Nah, sudah terinput, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini ada pembayaran beban lagi. Berarti kita sama ke, ini boleh didaftar, terus kas dan bank, pembayaran. Ini boleh di close, daftar, kas dan bank, pembayaran, lalu tambah paid from-nya dari Bank Mandiri. Voucher nomornya itu 03 BKK, benar. Date-nya itu 22 Desember 2011. 22 Desember 2011. Memonya itu pemasangan iklan Kompas. Pemasangan iklan Kompas. Pay-nya ke agensi. Amount-nya 2.500.000. 2.500.000. Akun nomornya yaitu karena beban iklan, di sini tidak ada iklan, berarti beban iklan yaitu untuk pemasaran. Jadi kita bisa mengisi jadi beban pemasaran. Sudah. Jika sudah semua, bisa disimpan dan tutup. Untuk mengecek transaksi tersebut terinput atau tidak, jadi kita isi ulang. 01/01/2011, klik. Nah, di sini udah ada pemasangan iklan Kompas dan yang tadi pembayaran telepon dan listrik bulan. Oke, di sini kita close. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu ada data penyesuaian. Untuk memasukkan data penyesuaian, kita isi ke aktivitas, buku besar, bukti jurnal umum. Di voucher numbernya itu 01BM. 01BM. Tanggal, karena date penyesuaiannya bukan dari sini, 31 Desember 2011. 31 bulan 12 2011. Description-nya yaitu penyesuaian. Akunnya itu yaitu penyesuaian. Di sini ada penyesuaian beban sewa dan penyesuaian beban penyusunan aktif tetap.
Berarti di sininya beban sewa. Beban sewa. Beban sewa sebanyak 3.600.000. 3.600.000. Untuk kreditnya di sini sewa dibayar di muka. Di sini udah beres semua untuk penyesuaian beban sewa. Jadi bisa disimpan dan tutup. Udah. Untuk melihat jurnal yang tadi terinput atau belum, kita bisa ke daftar buku besar, bukti jurnal umum. Sini bisa 01/01/2011. Nah, di sini ada penyesuaian nih. Ada di bawah. Di sini sudah terinput, boleh close. Lalu di sini ada beban penyusutan aktiva tetap dalam proses tutup bulan. Jadi udah dilakukan. Jadi ini dilewat karena kita sudah melakukan proses tutup bulan di sebelumnya. Selanjutnya, setelah memasukkan transaksi sampai selesai, kita bisa melihat laporan keuangan PT kita. Bisa melihat laporan laba rugi, laporan neraca, maupun laporan arus kas. Caranya itu dengan mengklik laporan, lalu daftar laporan, neraca, dan per tanggal kita ganti menjadi tanggal 31 bulan 11 2011 termasuk saldo 0. Maaf, di sini bulan Desember. Oke. Nah, ini neraca saldo per tanggal 31 Desember 2011. Kita bisa, selain neraca, kita juga bisa melihat laporan laba rugi dan laporan arus kas. Ini boleh di close. Kita mau melihat laba rugi, misalkan jadi klik laba rugi standar. Boleh masukkan ini dari 1 Januari 2011 sampai seterusnya, termasuk saldo 0. Lalu nah, ini laporan laba rugi standar kita. Jika ingin melihat laporan arus kas, boleh di close, daftar laporan, dan laporan arus kas. Di sini ada laporan arus kas metode tak langsung dan metode langsung. Saya di sini akan mengambil laporan arus kas metode tak langsung. Klik 2 kali dari periode 1 2011. Boleh di checklist termasuk saldo 0, lalu klik OK. Nah, ini laporan arus kas metode tidak langsungnya. Oke, boleh ditutup. Selanjutnya kita akan membuat laporan SPT PPN atau PPh Badan. Langkahnya itu ke laporan, lalu PPN atau PPNBM. Kita klik new. Nah, ini tanggalnya dibiarkan saja. Maaf,
Untuk tanggal diganti dengan tanggal akhir periode, yaitu 31/12/2011. Tahun pajaknya menjadi 2011. Dari Desember sampai Desember. Nomor SPT didiamkan. Di kertas kerjanya ada pajak keluaran, pajak masukan, induk bagian 1, induk bagian 2, dan induk bagian 3. Lalu kita ke pajak keluaran. Di pajak keluaran, di sini ada DPP, PPN. DPP kita isi menjadi 64 juta 223. PPN-nya itu kita ketikkan menjadi 6 juta. PPN diisi dengan yang sama dengan yang atas, yaitu 6.423. Udah tuh 23 ya, benar. Ini sudah benar. Lalu kita isi diabaikan. Lalu lanjut ke pajak masukan. Di pajak masukan didiamkan, induk bagian 1 didiamkan, induk bagian 2 didiamkan, induk bagian 3 dibiarkan saja. Untuk melihat masa SPT ini bisa klik preview, klik yang ini satu induk. Nah, ini gambaran surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN. Di sini bisa di-print langsung ataupun diekspor. Ini boleh di close. Di sini karena udah selesai, kita tinggal klik save and close. Untuk melihat yang tadi terinput atau belum, kita ganti tahun di sini menjadi 2011. Nah, ini sudah terinput. Ini boleh di close. Selanjutnya, setelah membuat laporan SPT PPN, kita akan membuat SPT badan tahunan. Caranya yaitu klik laporan, SPT tahunan, new. Di sini didiamkan. Untuk tanggalnya itu menjadi
akhir periode yaitu 31 bulan 12 2011. Di sini tahunnya menjadi 2011. Di sini di kertas kerjanya ada pemeriksa, PPHPS 17 sampai ke aktiva tetap. Kita di sini hanya mengganti di tanggal 31 tanggal dan tahun pajak. Untuk melihat bentuk dari SPT badannya bisa diklik preview tanda panah belakang, lalu klik yang 17 1. Nah, ini gambaran SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Ini bisa di-print atau diekspor oleh perusahaan. Ini boleh di close dan ini boleh di save and close karena kita sudah mengerjakan sampai sini. Nah, ini sudah muncul. Proses pengoperasian accurate saya sudah selesai sampai SPT badan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.